perut keisi aja dulu. Pernah nggak sampai sama sekali tidak ada makanan? Pernah. Oke, kita berarti sudah punya 3 pasangan ya. Ini aku mau yang pertama dulu. Yang mana Kalau yang dulu, ini jagoan Wen? siapa? Ini jagoan siapa? Kak Diar. Udah, boleh ya. deh. Mas Diar dan juga Mbak Melina yang 2 boleh silakan beristirahat dulu. Wow. Mas Diar dan juga Mbak Lina ini datangnya dari mana? Dari Cimahi. Ikut ke panggung ini ya, naik apa? Naik kereta Kak. Berarti nanti pulangnya naik kereta juga dong? Ya tapi masih bingung juga sih. Maksudnya? Pulangnya belum ada buat ongkos. Hah? Belum ada buat ongkos maksudnya? Jadi dari Cimahi kan gak punya uang sama sekali. Saya juga gak bekerja. Terpaksa minjem dulu sama paman. 300 buat 1 kali ongkos ke sini aja. Nah buat pulangnya ya gimana nanti aja lah. Siapa tahu ada rezeki di sini. Ya, kalau dapat rezeki di sini bisa pulang mungkin. Kalau tadi nggak terpilih gimana? Gak tahu juga sih kan. Iya ya. Gimana? Ya alhamdulillah udah dia terpilih, mudah-mudahan juga bagus malam hari ini ya. Mas Diar, memang di Cimahi kesehariannya apa pekerjaannya? Saya kuli bangunan Kak. Tapi sekarang udah jarang sih yang pakai jasa saya gitu. Karena? Gak tahu mungkin orang juga lagi keuangannya gak stabil mungkin. Kan biasanya kalau kuli bangunan itu kan ada borongannya. Ya. Jadi itu juga nggak ada juga? Buat sekarang belum ada kan. Jadi kalau lagi ada borongan. Ya, kalau gitu. nggak ada bahkan nggak ada sama sekali. Iya. Udah berapa lama ini nggak ada project? Dari seminggu sebelum Lebaran udah berhenti kerja. Paling ada yang nyuruh 2 hari, 3 hari. Nah buat nyambung hidup ya Dari situ? dari situ. Emang kalau boleh tahu upahnya berapa Mas? Kalau upah paling gede 150, tapi kan gak sama juga. Ya tempat tuh beda-beda. Paling sedikit 125 gitu. Kalau cuman betulin yang atap bocor sebentar-sebentar paling 50.000 Kak. Tapi menikah sudah dikaruniai anak? Alhamdulillah udah Kak. Berapa anak? 2. Usianya berapa tahun? Yang 1 7 tahun, yang 1 2 tahun. Oke. Kalau Mbak Melina ya, ini apa kesehariannya untuk Ibu rumah pekerjaannya? tangga. Ibu rumah tangga aja. Iya. Tapi dulu juga pernah coba bantuin keuangan dengan berdagang, tapi berdagang bikin agar-agar gitu. Oke. Bikin pisang gulung, dititipin ke warung-warung gitu. Oke. Tapi sekarang udah nggak lagi. Karena Biaya Kak, modalnya udah nggak ada. kalau lagi kita punya usaha yang paling susah itu adalah ketika uang pokoknya ya terpakai, jadinya tidak bisa diputar Ya, lagi. gitu, Kak. Berarti keseharian dari Mas Diar sama Mbak Melina sendiri bagaimana secara keuangan? Dari lubang tutup lubang aja Kak, kalau kita lagi nggak punya banget uang, nggak ada kerja, anak paling minjem dulu ke kakek atau ke uwa-uwanya gitu, paman-pamannya. Saking gak ada uangnya. Kemarin gadain HP. Kemarin gadain handphone. Iya. Buat apa? Buat sehari-hari. Punya siapa? Punya Ya, suami. punya suami. Punya ya. suami. Punya saya, ya. Gadain handphone lakunya berapa? Kemarin 4,5. 450.000. Berarti digunakan 450.000 untuk tunggu dapat pekerjaan yang baru gitu ya? Iya, habis itu. Dan sampai malam hari ini pun memang belum ada pekerjaan yang baru lagi. Iya. Sekarang juga masih bingung, sebentar lagi bayar kontrakan lagi Kak. Iya. Sebentar lagi bayar kontrakan. Seminggu lagi. Seminggu lagi. Belum ada kerja. Wow. Berapa uang kontrakannya? 400. 400. 1 bulan, iya. Mbak Melina, ini bagaimana membagi keuangan ya? Harus dicukup-cukupin. Harus diada-adain.
Kalau buat ngebagi sih nggak terlalu ini ya. Paling kita makan kalau ada mie kita makan mie. Kalau ada telur kita makan sama telur. Kalau soal makan gak muluk-muluk sih Kak. Yang penting perut keisi aja dulu. Pernah nggak sampai sama sekali tidak ada makanan? Pernah. Apa yang kalian lakukan pada saat itu? Coba cari pinjaman dulu. Senyuman yang dikasih kepada kita seperti senyuman yang juga sudah di tahap yang pasrah, yang tidak bisa berkata apa-apa, rasanya ingin teriak. Ya, Ya, lelah nggak sebenarnya? kalau dibilang lelah tapi demi keluarga gak ada kata lelah. Yang penting anak sama istri bahagia. Momen apa di antara kalian berdua yang kayaknya bukan sebuah kemewahan, tapi itu adalah kebahagiaan buat kalian? Momen apa? Diajak keluar rumah. Maksudnya? Diajak ke rumah mertua. Aku udah seneng. Udah bahagia. Diajak beli martabak ke depan udah seneng. Alhamdulillah Kak, punya istrinya solehah banget loh. Pengertian banget sama keadaan saya. Kalau belajar dari Mbak Melina sendiri, yang saya bisa ambil adalah karena sesungguhnya kebahagiaan itu ya kita sendiri yang ciptakan. Jadi ciptakan bahagia dengan caramu sendiri tanpa merugikan orang lain. Begitu ya Mbak? Begitu. Iya, ternyata kebahagiaan itu sederhana. Mbak, kok bisa menjadi seorang istri yang ikhlas? Mau gimana lagi, namanya juga rezeki. Nanti juga kan kalau semisalnya itu rezeki kita mungkin ada. Kalau misalnya bukan ya kita juga harus sabar nunggunya. Mbak Melina, harapan sebagai seorang istri apa sih Mbak? Cuma pengen jadi istri yang baik aja. Pengen jadi istri yang berbakti kepada suami. Rasa syukurnya sangat besar ya Kak. Menurut Mas Diar, Mbak Melina sudah menjadi seorang istri yang berbakti belum? Menurut saya sudah paling sempurna ini Kak, istri. Dia bisa menerima kekurangan saya. Dia bisa mengertiin keadaan saya. Pokoknya gak ada yang wanita yang seperti dia Kak. Apa yang ingin Mas Diar sampaikan untuk malam hari ini yang belum pernah Mas Diar ucapkan sama Mbak Melina? Buat kamu Ibu, makasih sudah jadi istri yang terbaik. Sudah bisa jadi istri yang ngertiin, sudah jadi ibu yang baik. Maaf kalau aku belum bisa bahagiain kamu. Gak apa-apa. Nih, seorang istri yang sangat tegar. Mbak Melina, emang Mbak Melina gak pernah minta apa-apa? Enggak, Gak pernah? enggak pernah. Kenapa? Takut ngebebanin suami. Boleh gak kita pengen mendengarkan ungkapan hati Mbak Melina, seorang wanita yang sangat tegar, yang mungkin Mas Diar belum juga banyak tahu tentang ucapan ini atau ungkapan ini. Silakan Mbak. Ayah, Ya, maafin ibu. Kalau misalnya ibu belum bisa jadi istri yang baik buat ayah. Makasih udah mau bertanggung jawab. Buat anak-anak, buat ibu. Buat ayah sehat selalu. Dilancarin rezekinya. amin. Amin. Kalau seandainya bisa minta sesuatu sama suami, apa? Minta sehat aja sih kak. Minta sehat. Iya. Karena kalau sehat kita masih bisa banyak bekerja ya. Masih bisa digunakan. Tapi kalau ada sesuatu nggak yang Mbak Melina mungkin kepingin gitu? Gak ada. Sama sekali. Gak ada. Jadi kalau jalan-jalan ke mall, Gak ada.
Kita nggak punya uang, cukup keluar aja juga udah seneng. Itu aja. Gak pernah minta pengen jalan-jalan ke sini, pengen beli ini, nggak pernah. Nggak pernah. Bisa makan di rumah aja, alhamdulillah. Pernah nggak Kak Melina sedikit gitu ngerasa sedih? Karena dari tadi aku lihat kamu kuat banget gitu. Aku yang dengerin cerita kamu aja di sini juga udah nggak kuat dengernya gitu. Tapi aku ngelihat kamu bercerita, menurut aku nggak semua perempuan bisa melakukan hal itu. Kalau dibilang sedih sih sedih ya Kak ya. Tapi nggak bisa ngungkapin. Ya udah dipendam aja sendiri. Kalau dibilang nyesal enggak juga. Bisa belajar bersyukur lagi kok Ruben. Iya, pasti. Karena ini menurut aku ya karena kan aku juga apalagi punya orang tua juga dulu yang sama kayak pasangan ini gitu. Memang susah payah untuk keluarga, untuk anak. Jadi aku kayak ngelihat sosok mama aku gitu. Yang nggak pernah ngeluh. Bapak aku juga dulu sama kuli bangunan. Terus yang kadang serabutan. Tapi aku ngelihat sosok Melina kayak ngeliat mama aku. Nggak pernah ngeluh. Nggak pernah ngerasa nyesel nikah sama bapak gitu. Jadi aku ngelihatnya kayak lagi ngeliat sosok mama aku yang tetap berjuang, tetap setia sama suami, tetap sayang sama anak dan gak pernah mengeluh, selalu bersyukur. Jadi makanya aku salut, semoga abis ini rezekinya ada lagi, banyak lagi, Allah kasih lagi keberkahan buat kalian berdua ya. Tetap selalu bersyukur, itu penting banget. Secara langsung kita melihat seorang wanita yang sangat tegar, sabar, dan suami yang terus berusaha tanpa menyalahkan satu sama lain. Mas Diar, apa impian Mas Diar untuk anak-anak? Impian saya buat anak-anak ingin menyekolahkan dia sampai ke perguruan yang tinggi lah. Soalnya kan saya sama ibunya ini tidak tamat sekolahnya ya Kak. Jangan sampailah ketemu sama anak. Maaf, Mas Diar tidak tamat sekolah dari SD Kak. SD. Kalau Mbak? SMP. Saya sampai SMP. Doa orang tua sudah pasti adalah doa yang paling manjur. Saya yakin sekali ketulusan hati kedua orang tuanya akan mengantarkan anaknya bisa mendapatkan sekolah yang tinggi dan setinggi-tingginya. Amin. Amin, amin. Tujuan ikut karaoke dadakan ini untuk apa? Pertama untuk bayar kontrakan karena takut nunggak kan ya seminggu lagi. Kedua pengen buka usaha juga di rumah biar kalau suami gak kerja ada penghasilan. Kemarin sempet jualan puding kayak agar-agar dititip ke warung, terus bikin pisang gulung di onlinein.